Halo, apa kabarnya Anda semua? Semoga dalam keadaan baik. Saya kembali hadir dalam program Bincang-Bincang Best Western. Kali ini kita akan bertemu dengan salah satu General Manager Hotel Best Western di Indonesia yang sudah cukup lama bergabung bersama Best Western Hotel Group. Pastinya kita akan mengobrol dengan beliau tentang pengalaman kerja dan pribadi dalam up close and personal. Sekarang sudah bersama saya General Manager Best Western Premier The Hive Jakarta, Bapak Agus Anom Suroto. Apa kabarnya Bapak? Baik, Alhamdulillah, luar biasa Pak Ci. Terlihat muda selalu, terlihat ganteng pastinya. Rahasianya apa Pak Anom? Ya, selalu berusaha untuk stop stressing, stop worrying, dan stop overthinking Pak. Itu tiga points yang selalu Bapak lakukan ya? Ya, betul. Menarik sekali. Beliau selalu terlihat segar, selalu terlihat tampan. Kita akan ngobrol lebih jauh tentang Pak Anom, pastinya tentang karir dan pribadi beliau selama ini. Tapi sebelum lebih lanjut, kita akan menayangkan dahulu profil Bapak Agus Anom Suroto sebagai General Manager Best Western Premier The Hive Hotel Jakarta. Pak Anom, terima kasih banyak sudah bergabung di acara Bincang-Bincang Best Western hari ini. Sama-sama Pak Ci. Bapak kelihatan muda terus, ini saya penasaran gitu loh Pak. Sejak kapan sih mulai karir di dunia perhotelan? Bisa cerita-cerita sedikit Pak Anom? Ya Pak Ci, saya memulai karir di dunia perhotelan kurang lebih sekitar 25 tahun ya. Mulai tahun 1997. Nah, di salah satu hotel di Jawa Timur, saya saat itu berada di accounting department. Accounting, jadi Bapak mulai karir di finance ya? Betul, atau background saya finance. Accounting. Ya. Ini accounting nih agak-agak perhitungannya tuh gimana gitu ya Pak? Oke Pak, terus Pak? Ya, selanjutnya saya bergabung juga dengan salah satu international chains dan masih konsisten di accounting department. Accounting department. Setelah itu saya berpindah ke departemen lain di operasional, in charge di front office manager, kemudian juga human resources manager, dan akhirnya sampai pada posisi general manager. Kalau boleh tahu Pak, kota lebih banyak itu Bapak karirnya di mana? Ataukah di Jawa Timur saja, maksudnya untuk ke provinsi, atau Bapak sempat ke kota-kota lainnya sebelum mungkin di Jakarta yang sekarang ya? Iya, jadi sudah banyak kota Pak di seluruh Indonesia.
Yang pertama tentunya kota di mana saya berasal, di Surabaya. Bapak orang Surabaya? Kebetulan saya sebenarnya tinggal lama di Surabaya, asli dari Malang. Oke, Bapak Ya. berarti orang Malang ya. Betul. Lanjut Pak. Oke, selain di Surabaya, saya berkarir juga di sebuah hotel di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain itu juga pernah di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Oh, Begitu, jadi Pak sempat ke Sumatera. Ci. Iya, betul. Oke. Jadi cukup loncat-loncat ya. Alhamdulillah. Jadi itu menunjukkan karir yang memang cukup bagus dengan posisi Bapak yang sekarang amin, ya. Insya Allah. Ngomongin suka duka bekerja di dunia perhotelan, kita juga mau tahu dan dengar langsung dari Pak Anom apa aja suka dukanya. Apa aja Pak suka duka dari selama ini Bapak bekerja di dunia perhotelan? Baik, yang jelas banyak sukanya Pak ya. Banyak suka. Karena bertemu dengan banyak orang, mendapat wawasan, mendapat ilmu, mendapat relasi, dan itu alhamdulillah membuat kita semakin menjadi matang begitu Pak. Dan menambah-nambah lain nggak ya Pak ya? Baik Pak, kalau itu banyak suka duka. Dukanya tadi saya belum dengar loh Pak. Tadi kan sukanya ya Bapak lebih banyak ya. Iya. Kalau duka ada gak sih Pak selama ini? Dukanya tergantung kita. Kalau menurut saya, bagaimana kita melihat bahwa sebuah permasalahan itu kita menyikapinya bagaimana. Jadi hampir tidak ada ya Pak Ci, karena Hampir saya tidak ada. selalu merasa happy di Selalu dunia happy. pekerjaan ini. Tapi pasti ada mungkin sedikit kali ya Pak ya Ya. untuk dukanya. Dan Bapak tidak terlalu memusikkan itu mungkin ya? Betul. Oke, kalau misalnya saya ngomongin tentang tantangan Ya. Pak Anom, pasti mungkin Bapak mengalami itu semua ya. Betul. Mengenai tantangan, apalagi sekarang posisinya Pak Anom sebagai General Manager. Apa yang Bapak suka ataupun sering dihadapi tantangan-tantangan sebagai seorang General Manager? Ya, mengenai tantangan di masing-masing hotel pastinya berbeda-beda. Begitu pula ketika hotel opening maupun hotel yang sudah beroperasional. Jadi seringkali untuk tantangan yang dihadapi adalah bagaimana kita membentuk sebuah tim yang solid, Pak Ci. Ya. Jadi yang utama dari tim salah satunya Betul. ya Pak ya. Tim adalah memiliki peranan utama dalam sebuah suksesnya dunia perhotelan. Itu tim. Iya. Saya kalau dalam dunia kerja itu pasti Betul. mungkin para pendengar juga dan penonton maksudnya itu suka, pastinya ini dengan pernyataan beliau ini sangat setuju ya pasti dengan tim. Ya. Nah, kita mau tanya juga bagaimana sih dukungan keluarga selama Pak Anom berkarir? Kebetulan keluarga sangat mendukung walaupun kami tidak dalam satu kota yang sama. Jadi keluarga ada di Surabaya, saya di Jakarta. Sangat mendukung Pak Ci. Kalau sekarang keluarga ikut atau bagaimana Pak? Ikut, tidak. maksudnya ikut ke Jadi, Jakarta? di Surabaya. Di Surabaya ya. Ya. Oke. Boleh tahu Pak anak berapa nih kalau boleh tahu? Jadi ketahuan ya Pak Ci ya. Jadi kebetulan alhamdulillah saya dianugerahi 3 orang anak laki-laki. Wah, jagoan semua Jagoan ya semua, Pak ya. iya. Baik. Dan ini anak-anak juga sangat mendukung ya Pak ya? Sangat mendukung. Sangat mendukung. Betul. Baik Pak Anom. Kalau aktivitas selain sebagai seorang general manager, ada kegiatan lain Pak Anom? Ya Pak Ci, alhamdulillah kebetulan saya juga sebagai auditor klasifikasi bintang atau auditor salah satu lembaga sertifikasi usaha di Surabaya. Oh, ini aktivitas dalam, maksudnya apa nih Pak kalau boleh tahu? Jadi selain Bapak apakah sebagai
aktivis atau bagaimana nih? Saya mungkin bisa dikasih Tidak. jelasin Jadi, sedikit. selain sebagai seorang general manager, di luar jam bekerja, terkadang kita diminta untuk membantu atau mendapatkan tugas sebagai seorang auditor sebuah lembaga sertifikasi usaha di Surabaya. Surabaya. Ya. Oke, itu apa kegiatan yang Bapak Betul. lakukan selain sebagai Ya. seorang general Betul. manager ya Pak ya? Selain itu juga mengajar Pak Ci. Oh, mengajar. Ya. Wah, menarik sekali nih, beliau ternyata seorang pengajar. Boleh diceritakan sedikit Ya. ini mengajar dalam tingkatan apa, Pak Anom? Jadi sebagai dosen tamu Pak Ci di salah satu universitas, kemudian juga di sekolah tinggi dan sebuah akademi. Begitu. Sudah berapa lama Pak Anom? Saya mengajar sudah mulai tahun 2003, Wow. kurang lebih 20 tahun. Wow, oke. Jadi ini ternyata Bapak adalah seorang guru juga ya? Betul. Nikmatnya jadi seorang guru, Pak. Bagaimana? Betul Pak Ci. Jadi ketika kita berhadapan dengan mahasiswa begitu ya, semangat muda itu akan kembali kita rasakan. Kemudian juga rasa senang hati untuk berbagi mengenai pengalaman, mengenai ilmu, itu yang saya rasakan. Begitu Pak Ci. Kalau sekarang kegiatan mengajar ya Pak ya, Ya. itu kalau boleh tahu Pak Anom bagaimana mengatur waktunya? Bapak kan sudah sebagai seorang GM, Ya. itu bagaimana mengatur waktu dari seorang GM and then Bapak juga sebagai seorang guru gitu. Itu bagaimana mengatur waktunya? Baik Pak, ini kita berbicara mengenai time management ya Pak ya. Jadi memang saya mengajar seperti yang saya sampaikan sebagai dosen tamu yang mana tidak full time, sehingga saya memanfaatkan waktu-waktu luang yaitu di malam hari atau di saat tidak bekerja atau sedang off. Begitu Pak Cik. Dan itu di Jakarta sendiri Pak Anom? Tidak, kebetulan dulu semenjak pandemi kita mengajar melalui Daring atau ya daring mas online gitu Pak ya. Kemudian kalau sebelumnya kita offline dan bertatap muka di Surabaya, Semarang, begitu Pak Cik. Oke. Ya. Saya ada pertanyaan satu lagi. Bapak sudah cukup lama berkarir di dunia perhotelan dan pastinya di grupnya Best Western Hotels and Resort Indonesia. Ya. Kurang lebih berapa tahun Pak Bapak sudah bergabung? Hampir di 10 tahun Pak. 10 tahun. Boleh tahu Pak, kenapa bisa selama itu Bapak masih bergabung dan meniti karir terus di Best Western Hotels and Resort? Ya, saya melihat bahwa semata-mata kenyamanan itu tidak hanya sekedar secara material, tetapi kenyamanan dalam bekerja seperti lingkungan, nah itu yang mempengaruhi Pak Haji. Dan Bapak menemukannya di sini? Betul sekali. Oke, jadi Bapak enjoy ya? Enjoy. Oke. Apa sih Pak achievement tertinggi yang Bapak pernah dapati selama ini? Ya, berbicara tentang achievement, yang tertinggi menurut saya adalah ketika saya berhasil melewati masa pandemi COVID ini bersama seluruh stakeholder, bersama karyawan, bersama relasi, bersama owning company. Nah, itu ketika berhasil melewati itu, saya merasa bahwa ini adalah sebuah pencapaian. Iya. Ya. Karena Begitu, Pak Haji. kita tahu ya Pak kondisi pandemi hampir mungkin 2 tahun ya Pak ya. Betul.
ya 2 tahun lebih itu adalah kondisi yang sangat memprihatinkan, tidak hanya di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Dan ternyata ini adalah salah satu achievement yang menurut Pak Anom adalah achievement terbaik dan tertinggi selama beliau berkarir, khususnya dalam kehidupan ini ya Pak. Karena Betul. itu sudah suatu pencapaian, bisa melewatinya dengan baik dan masih bisa bertahan sampai sekarang. Iya, betul sekali Pak Ci. Baik Pak. Baik Pak Ci, kita saat ini berada di salah satu fasilitas Hotel Best Western Premier The Hive Cawang, yaitu di salah satu tipe kamar Junior Suite. Oke, it's very nice room, Baik. Pak Anom. Ini di lantai berapa Pak Anom? Lantai 22 Pak, dan Lantai langsung 22. menghadap ke City View. City View ya? Baik, boleh cerita sedikit gak Pak? Fasilitas hotel daripada Best Western Premier The Hive Jakarta. Baik Pak Ci, jadi kita di Best Western Premier The Hive Jakarta ada sekitar 188 kamar. Kemudian dari lantai 5 sampai dengan lantai 22 kita ada restoran di lantai 5 dan juga kolam renang. Kemudian kita ada ballroom dan small meeting room di lantai 3. Selain itu kita juga ada spa dan gym di lantai 3 juga. Kalau untuk kapasitas meeting itu kurang lebih dari jumlah untuk berapa orang sampai berapa orang? Kurang lebih Pak? Kurang lebih 300 sampai 400 orang untuk yang ballroom Pak Ci. Ballroomnya ya. Selain meeting juga bisa wedding ya Pak ya? Betul sekali. Oke, jadi khusus warga Jakarta. Betul. Khususnya area Cawang ya Pak ya? Iya, betul sekali. Dan ini sangat menarik sekali karena memang point of interest daripada Best Western Premier The Hive Jakarta ini adalah dekat sekali dengan Bandara Halim Perdana Kusuma. Oh, Jarak iya. tempuh sekitar 10 menit dari hotel, Pak. Dari hotel. Ya. Kalau fasilitas disediakan Pak Anom untuk ke hotel ke bandara? Based on request, Pak. Based kita on sediakan. request. Iya. Oke, ini benar-benar kalau saya lihat Halim itu di sebelah sana ya Pak ya? Betul sekali, Pak Ci. Ya. Mungkin ini kalau terlihat terbang dari bisa kelihat ini. Jadi bener-bener loh Pak, kita melihat pemandangan yang sangat bagus di tipe kamar junior suite-nya. Ya. Baik, Pak Anom, bertugas di Best Western Premier The Hive Jakarta. Berkarir tadi sudah cerita sudah cukup lama. Moto Bapak dalam hidup boleh tahu gak Pak? Tentu saja, Pak Ci. Jadi kalau moto saya itu adalah ketika kita tidak menyerah dan terus bergerak, maka kita masih memiliki kesempatan. Tetapi di saat kita sudah menyerah, maka disitulah kegagalan terbesar kita. Intinya bahwa kita terus semangat dan selalu berjuang. Baik. Dan ini yang sudah Bapak terapkan selama ini ya Pak ya, motonya ya. Betul sekali Pak Ci. Sangat inspiratif banget Pak. Terima kasih Pak Ci. Buat seorang Pak Anom nih, cerita-ceritanya. Saya bertanya satu lagi. Saya dari tadi ngomongnya satu-satu mulu ya. Tapi nggak apa-apa ya Pak, akhirnya juga banyak ya. Dengan senang hati. Siapa sih Pak tokoh panutan Pak Anom dalam hidup baik pribadi ataupun secara profesional? Baik, kalau secara pribadi karena saya Muslim, maka panutan saya adalah Rasulullah Pak. Tetapi dalam keseharian, tentunya panutan kita adalah pimpinan kita. Oke, Begitu, jadi Pak. itu yang Bapak menjadi panutan ya Pak ya? Betul. Dan diimplementasikan dalam kehidupan. Tepat sekali. Oke, Pak Anom, saya sudah merasa lapar. Jadi mungkin boleh gak nih Pak, kita mau tahu juga fasilitas mungkin nanti restoran ataupun kolam renangnya Pak ya? Baik. Kita Baik, akan kalau menuju kita- ke sana. Ya.
Sekarang kita ingin tahu tentang promo-promo apa saja sih yang ada di Best Western Premier The Hive Jakarta, khususnya menyambut Natal dan Tahun Baru. Mungkin Pak Anom bisa cerita sedikit promo-promo apa saja, Pak? Baik, Pak C, kita mempunyai promo di malam Natal nantinya, yaitu buffet Christmas dinner di harga 175.000 net per pax. Per pax ya? Dengan tema Dinner with Santa. Dinner with Santa. Wah, ini bagus sekali untuk keluarga khususnya mungkin ya, Pak ya? Betul sekali, Pak. Dan kemudian untuk promo kamarnya, kita ada juga temanya Stay with Santa. Stay with Santa. Dengan harga 1.150.000 net. Begitu, Pak. Itu per kamar per malam. Per kamar per malam include dengan Dinernya ya, breakfast dua juga. orang dan juga dinner 2 orang. Oke, nanti dinernya selama dinernya ada Santa mungkin Betul berkeliling sekali. dan bagi-bagi hadiah Iya. ya. Menarik sekali ini untuk promo-promonya di Best Western Premier The Hive Jakarta. Dan untuk ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, kita nyambung ya Pak ya. Betul. Satu lagi, yang Pak tadi. Ci, mohon maaf. Oke, silakan. Untuk tahun baru. Oh iya, Ya. oke silakan. Promo tahun baru kita juga ada compulsory dinner atau promo kamar berikut dengan dinner seharga 1.700.000 per malam, menginap di kamar superior untuk 2 orang termasuk breakfast dan juga dinner. Namun jika Anda ingin mengikuti dinner saja, harganya adalah 350.000 net per pax. Begitu, Oke, Pak. Dan ini- temanya adalah Men in Hive. Men in Hive. Ya. Oke, jadi ini apa khusus mungkin untuk keluarga ataupun pasangan ataupun yang mungkin betul. single atau sendiri bisa menghabiskan malam tahun barunya di sini di Best Western Premier Betul The Hive sekali. Jakarta. Ya. Pak Anom, tadi kita sudah ngobrol khusus Bapak bekerja selama di Best Western Premier The Hive Jakarta. Ya. Penasaran nih Pak, strategi Bapak itu apa sih untuk mensukseskan hotel dan tim Pak Anom sendiri? Baik Pak Ci, terima kasih. Jadi selama 20 tahun dan juga menjelang 10 tahun di Best Western, kami selalu fokus pada target dan juga tak lupa mengedepankan pelayanan dan produk yang prima. Begitu Pak Ci. Jadi itu salah satu nanti kunci untuk kesuksesan dan menjaga Iya. agar tim tetap selalu solid ya Pak ya. Betul Pak, betul. Oke, kesan dan pesan Pak. Ini sebelum kita tutup nih, Iya. untuk para penonton Best Western Indonesia, kita mau dengar pesan dari Pak Anom untuk Anda semua. Apa pesan Pak Anom untuk para subscriber Best Western Indonesia? Baik, terima kasih. Jadi untuk subscriber Best Western Indonesia, saya hanya berpesan di era pandemi ini atau pasca pandemi ini, cintai apapun pekerjaan Anda. Tentunya selalu berusaha dan senantiasa berdoa. Insya Allah hasilnya akan lebih maksimal. Jadi pulih lebih cepat dan Pulih lebih cepat, dan apa Pak? ayo Pak, lebih bangkit kuat. lebih kuat. Ya, begitu, Menarik Pak. sekali Pak Anom. Ya, Oke. oke Pak. Baik Pak Anom, terima kasih. Ini adalah perbincangan santai kita tuh lebih menarik nih kalau memang Pak Anom tadi sudah bagi-bagi pengalamannya ya. Ini pengalaman yang sangat menarik dari seorang Bapak Agus Anom Suroto yang telah berkecimpung kurang lebih 20 tahun di industri perhotelan. Betul Pak. Iya. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung bersama kami di Bincang-Bincang Best Western hari ini. Tidak lupa kita mengucapkan selamat Natal buat Anda yang merayakan dan pastinya selamat tahun baru 2023. Sukses buat kita semua dan sukses buat Anda semua pastinya. Pak Anom, saya berterima kasih sekali lagi
Terima atas kasih. kesempatan waktu kita berkunjung ke hotel Bapak, dan Bapak sudah bagi-bagi cerita sedikit tentang pengalaman Ya. khususnya pribadi dan profesional. Baik, Pak Cik. Sukses buat Pak Anom dan Terima kasih, Pak Cik. tim. Sekali lagi kami berterima kasih. Saya dengan Cik Ahmad Bes dan kru yang meliput undur diri.